rakyat Indonesia masih terjatuh di lantai bawah. Hutan kita menyusut, hutan kita, oh mikrofonnya beda ya, pakai ini aja kalau kita ya. Hutan kita menyusut. Tahun lalu saja 2024 hutan yang hilang jumlahnya 175.000 hektar dalam satu tahun. Itu data resmi. Kalau kata pemantau independen memprediksi 260.000 hektar yang hilang. Nah pada saat yang sama kita tanya tuh, di dalam, kita lihat kenyataan, di dalam masih banyak yang miskin. Pertanyaannya kemudian dari lihat itu, berarti pertumbuhan yang besar itu, pembesaran perekonomian yang luar biasa itu membangun semua orang atau membangun segelintir orang? Jawabannya jelas. Dia membangun hanya segelintir orang. Kenapa? Yang melakukan kegiatan sampai merusak itu bukan karena perbesaran di dalam. Gambarnya sudah bisa diturunkan. Jadi ini PR yang kita selesaikan. Lalu izinkan saya menengok sedikit atas apa yang terang terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya secara teknis memang benar, sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah sawit beda, setelah 25 tahun dia tebang, diganti, sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan, sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal, jadi ketika hujan deras air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu, ini yang berada di fotonya di belakang sini, ini soal hutan, itu soal kehidupan, bukan soal fotosintesis saja. Bagaimana nasib orangutan, harimau Sumatera, gajah, badak, mereka semua belum bisa hidup di perkebunan, belum bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup perkebunan, mereka membutuhkan hutan. Kalau dicek di catatan ahli biologi disebutkan bahwa hanya 15% dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun, hanya 15%. 85% lainnya nggak bisa. Jadi ketika ada yang bilang semua pohon sama, kita perlu dengan tegas dan santun mengkoreksinya. Bukan karena kita anti sawit, karena sawit juga punya porsi dalam perekonomian kita dan kita membutuhkan. Tetapi tempatnya bukan di atas puing-puing hutan primer yang dibabat habis. Disitulah tempat yang harus kita lakukan pada sawit ini. Jadi dengan melihat itu, pertanyaan berikutnya yang muncul, loh siapa yang diuntungkan ya dari ini semua? Bahkan ada yang bilang begini, kalau kritik sawit jangan pakai sampo, jangan pakai minyak goreng, mungkin juga dibilang jangan pakai minyak rambut. Argumen ini memang sekilas masuk akal, tapi sebenarnya ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Sebenarnya kalau kita tanya lebih jauh ya, dari industri sawit ini seberapa banyak unsur masyarakat diuntungkan, siapa yang sesungguhnya dapat keuntungan? Nih saya lihat datanya, faktanya petani kecil sawit
itu kontribusi sepertiga dari produksi sawit di Indonesia. Sepertiga. Itu yang produksi siapa? Petani kecil. Tetapi keuntungan mereka nyaris nol. Kesejahteraan mereka nyaris tidak meningkat. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa nilai industri sawit global itu senilai 285 miliar dolar. Dan 2/3 dari angka 282 miliar dolar itu, 2/3 di mana? 2/3 dinikmati perusahaan besar di hilir dari industri sawit. Yang di hulu nggak dapat, yang di hilir yang dapat, di hilir yang dapat besar. Jadi petani kecil kebagian produksinya, tapi tidak kebagian kesejahteraannya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat luar biasa bagaimana pidato pemaparan Anies Baswedan di depan para kader Gerakan Rakyat ini ya. Memang sangat luar biasa teman-teman ya. Banyak hal yang Anies paparkan ya, menyoroti kebijakan pemerintah, apa yang menjadi program-program pemerintah ya, kemudian bagaimana Anies mengkritik ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Inilah tugas dari Anies Baswedan sebagai pihak yang beroposisi ya. Kemarin di acara Rakernas ke-1 Partai Gerakan Rakyat ya. Saya sebutnya partai karena memang sudah berbentuk partai teman-teman. Dan Gerakan Rakyat ini adalah partai baru yang muncul ya, yang terbentuk oleh inisiasi ya, Anies Baswedan bersama dengan para pendukungnya, para relawannya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Gerakan Rakyat menjadi partai yang baru ya, walaupun baru namun ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, apalagi para pendukung Anies Baswedan teman-teman. Dan ini sangat mantap ya, sangat wajar sebab Anies kalau kita melihat memang sebagai tokoh nasional saat ini ya, memang harus mempunyai partai sendiri. Ya kalau nebeng di partai-partai yang sudah ada, tentu nama Anies tenggelam teman-teman. Ya karena setiap partai mempunyai mataharinya tersendiri. Misal Demokrat mempunyai AHY ya kan. Kemudian Gerindra mempunyai Prabowo, PDI punya Puan ya. Kemudian Nasdem ya kan, ada Surya Paloh. Jadi mereka-mereka inilah yang kemudian menjadi matahari di partai masing-masing ya kan. Jadi sangat sulit jika kemudian Anies akan bergabung kepada partai-partai yang sudah ada. Itulah sebabnya saya katakan bahwa sangat tepat sekali jika Anies membuat partai. Ya, partai yang kemudian akan menjadi perahunya ke depan dalam kontestasi politik ke depan. Bahkan ini yang sangat luar biasa bagaimana Gerakan Rakyat langsung mendukung Anies di Pilpres 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.